selamanya Satu 4-1 ya. satu Empat menit satu lagi. ya, bagus itu. Bisa Satu bisa menit lagi. dikondisikan. Iya, 4-1, 4-1. Promo form tetap berjalan, promo form. Ngopi. Mama Pak. ngopi. Pak Jam Suyatno 6, jam 6 ini. tangannya Pak Suyatno tangannya apa? Kejulinu. Wes keju-keju. Jempolnya keriting, Mas. Ya, Pak, sudah Tadi Pak malam sampai jam Suyatno. 12. Jempolnya Tadi keriting. malam Iya, sampai jam 12. makanya Ini diistirahatkan dulu. Jayapura ini kelihatan makin Biar cerah aja nih. keriting tangannya. Iya, jam Tadi malam kejar promo sampai jam 12. 11 akun kali 14. Ini hari Lumayan pegel. masih 20 lagi nih, Mas. Kalau Udah jam pegel 6, diurut. woi. Mana MC kita? Udah jam 6. Iya ini. Sudah jam 6 ini. Oh iya jam 6. Oke, MC mana? Mute. Sebelumnya mari kita mute bersama. Siapa? Ngelas. Oh, Pak Teddy. Ketemu. Pak Teddy udah nganu, Pak Mas. Ya gitu kerja. Pak Teddy dapat borongan. Ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Selamat pagi. Pak Manu Khalid, di-mute. Ayo udah jam 6, di-mute. Oke, siap. Di-mute semua. Selamat pagi Pak Mainos. Semua. Mana reporternya nih? Yuk mari Bapak Ibu kita mute dulu sebelum kita mulai biar suasana tenang, kondusif. Ketika kita suasana tenang, kondusif, maka kita akan lebih nyaman. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi semua. Salam sehat, salam sejahtera, salam berkelimpahan, salam 5 pilar. Yang terhormat, Owner KLPI, yang dirahmati Allah, yang terhormat Bapak Direktur kita, Direktur KLPI, Bapak Basri Susanto, yang selalu kita nantikan, Bapak Wakil Direktur, Pak Ustadz Darmawan, yang selalu kita banggakan dalam hal perjuangannya, para leader, pembina HK, Bapak Andi, Bapak Roy, Pak Nandang, para kane, para ortu, calon ortu, Bapak Ibu semua yang kami hormati dan kami cintai dalam hal perjuangannya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, bikaulina alhamdulillahi rabbil alamin. Nikmat yang utama adalah nikmat iman, nikmat sehat. Hari ini saya bersyukur dan untuk selamanya selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan keselamatan, berkelimpahan, dan sejahtera. Amin, Allahumma amin. Sebelum kita mulai acara, terlebih dahulu perkenankanlah kita bawakan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pembacaan paparan buku bijak. Yang ketiga, doa. Dan yang keempat, penutup. Para Zoomer yang dimuliakan Allah, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah pembacaan pemaparan buku bijak yang akan disampaikan oleh seseorang yang sangat luar biasa, yang hari ini kita nanti-nanti. Siapakah beliau? Yaitu Ibu Kane dari Bogor. Beliau adalah yang terhormat Ibu Tarigan. Kepada beliau, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Pak Manyos.
atas kesempatan yang diberikan buat saya pagi hari ini. Thank you juga buat PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Thank you untuk kita semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Tarigan dari Bogor. Ya, semangat on fire. Salam 5 pilar, salam 5 miliar. Kita raih sukses bersama-sama. Ya, sebelum kita masuk ke dalam pembacaan buku bijak pagi hari ini, ya mari kita mulai dari sampul depan. Ya, saya bacakan untuk kita semua seperti biasanya setiap hari kita bacakan ini. Pemimpin hebat belum tentu bijak, pemimpin bijak pasti hebat. Nah, inilah yang selalu kita pelajari. Kenapa harus dibahas terus ini setiap pagi, setiap hari? Karena apa? PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mau mencetak seluruh member-membernya menjadi seorang pemimpin yang hebat, yaitu pemimpin yang bijaksana. Ya, jadi luar biasa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi bukan asal-asal aja rekrut atau bawa semua member, kasih uang, nggak seperti itu. Tapi dididik, ya, dididik, dibimbing, diarahkan menjadi seorang yang berkualitas, yaitu seorang pemimpin yang bijaksana. Ciri pemimpin bijak seperti apa? Berlari dengan tujuan, tidak bertinju sembarangan, selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi di sini ketika kita masuk ke dalam kepemimpinan dibutuhkan kata kerja. Jadi kata kerja itu melakukan. Kita melakukan tugas kita. Apa tugas kita? Yaitu tadi goal kita. Untuk mencapai goal itu tentunya kita tidak boleh tinggal diam. Ada gerakan, ada kata kerja yang harus kita lakukan untuk meraih impian kita. Jadi bermimpi boleh, tapi harus melakukan kegerakan. Itu namanya bekerja sambil berdoa. Ya, jadi bekerja keras dan berdoa keras. Jangan hanya berdoa aja, tidak bekerja. Jadi harus seimbang. 100% bekerja, 100% juga berdoa. Jadi supaya hasilnya maksimal dan tujuan impian kita tadi boleh kita raih bersama-sama. Jadi kita perlu berlari itu fokus, tidak melakukan sembarangan saja. Jadi ada peraturan-peraturan yang harus kita ikuti supaya apa? Cepat sampainya. Kalau lurus ya lurus saja. Jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan supaya kita beruntung di sepanjang perjalanan hidup kita. Selalu melatih kepemimpinan setiap hari. Jadi ini ada latihan. Hidup ini adalah latihan. Jadi buku bijak ini adalah melatih kita menjadi seseorang yang berkualitas. Jadi kita perlu latihan setiap hari. Jadi maka dibilang ada beberapa saya dengar malas baca buku bijak, setiap hari buku bijak, bosan begitu kira-kira. Nah, inilah harus kita memahami bahwa belajar itu ada dua maknanya. Ya, belajar itu ada orang hanya belajar saja, dapat sertifikat, dapat ijazah, yes, oke, lulus. Sampai di situ saja dia merasa bangga dengan sertifikat dan ijazahnya. Tetapi yang paling utama, belajar itu adalah ketika kita mendapatkan sesuatu dan sesuatu yang kita dapatkan ini kita pergunakan, ya, kita berikan ke orang lain, ya, kita bagikan ke orang lain ilmu kita. Seorang guru pun sehebat apapun dia, jika tidak ada muridnya, dia tidak mengajar, tidak ada artinya seorang guru. Jadi ilmu yang kita dapatkan itu kita terima dan kita lakukan. Ada kata kerjanya. Supaya apa? Supaya ada hasilnya. Jadi segala sesuatu, ilmu apapun itu harus dilakukan, disampaikan, diberitakan supaya ada pertumbuhannya. Ya, demikian juga di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, ilmu-ilmu yang sudah kita dapat, bagaimana trik, ya itu kita bagaimana sistem, bagaimana semua harus kita bagikan kepada saudara-saudara kita yang lain. Karena masuk PT Kreasi 5 Pilar Indonesia maknanya tujuannya menyampaikan kabar berita ini ke seluruh masyarakat Indonesia, bahkan sampai ke ujung dunia. Supaya apa? Supaya orang tahu. Nah, kalau nggak diberitakan siapa yang tahu? Salah siapa? Salah kita. Kenapa nggak diberitahu? Begitu kira-kira Bapak Ibu. Jadi harus ada apinya. Api ini harus menyala terus supaya apa? Ya, supaya sampai ke dalam kegelapan. Supaya kegelapan itu menjadi terang.
Ya, Bapak Ibu, jadi jangan bosan-bosan belajar dan belajar, karena belajar itu penting supaya kita semakin hari semakin banyak yang kita ketahui. Perlombaan kita bukan lomba lari cepat, akan tetapi lomba lari jarak jauh. So, jagalah stamina. Jadi saya mengibaratkan di sini seperti kita ini saat ini di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia membawa obor, ya, membawa api, ya, dari kota ke kota. Ya, lari kita estafet, Bapak Ibu. Ya, berlari dengan cepat secara estafet. Sampaikan berita ini ke si A sampaikan lagi, si B sampaikan, terus seperti itu. Maka seluruh Indonesia akan mendapat api ini. Jadi kalau kita tidak menyampaikan api ini dari si A, si B, si C terus perpanjangan tangan supaya apa? Cepat sampai. Karena tujuan kita adalah kalau kita meraih semuanya nggak mampu. Jujur aja kita nggak mampu. Tapi kita perlu di sini gotong royong. Saling membantu satu dengan yang lain. Jadi disinilah namanya kegotong royongan ini di dalam menyalakan api, ya. Jadi jangan merasa, oh gua kane loh, gua kane nih, kakak nih, top kane atau orang tua. Jadi merasa kita itu hebat sendiri. Kalau di dalam bekerja itu tidak perlu. Ya, kita ini sama semuanya. Jadi semua pendaftar member-member yang bergabung itu semua setara dengan kita. Tujuan kita sama, yaitu tadi membuat semuanya on fire, membuat semuanya menyala. Supaya apa? Cepat sampai kabar berita ini sampai ke ujung bumi. Karena tujuan kita yaitu tadi menyampaikan kabar berita ini sampai ke pelosok-pelosok, ke pedalaman-pedalaman. Melalui siapa? Kalau kita sendiri tidak mampu, Bapak Ibu. Tidak mampu, tidak sanggup kita ini. Kita terbatas. Tapi dengan gotong royong, ya, kita sampaikan, kita edukasi semua teman-teman member supaya mengerti tugas masing-masing. Karena apa? Masuk di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia punya tugas, Bapak Ibu. Ada hak dan kewajiban. Haknya luar biasa, dahsyat yang kita dapatkan. Tapi lakukan kewajiban masing-masing. Minimal sampaikan kepada 3 orang. Ya, sampaikan dan sampaikan, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita butuh kegotong royongan antara satu dengan yang lain. Member-member baru itu adalah kekuatan kita bersama-sama. Mereka kita sangat butuhkan mereka untuk apa? Untuk boleh kita bersama-sama menjadi satu kekuatan yang dahsyat, yang tidak terpatahkan, yang tidak terputuskan, dan tidak terhancurkan. Itulah namanya usaha yang tidak akan terjadi kehancuran. Kalau kita bergotong royong, mengerti tugas masing-masing, maka akan percepatan itu akan segera terjadi. Api itu tidak akan berhenti menyala. Api akan tetap menyala di setiap tempat, di setiap lokasi. Caranya seperti apa? Beritakan. Jangan tinggal diam saja. Perlu kita stamina. Stamina apa? Saling mendukung satu dengan yang lain. Agar apa? Agar kekuatan itu tetap ada. Kita lihat redup yang satu, kita beri mereka minum. Kita beri mereka masukan supaya mereka itu on. Kalau saya beritakan ke teman-teman semua, jangan berhenti share link. Itu aja. Share link di jam 7 malam itu perlu dan penting. Itu yang menjangkau karena kita terbatas. Mungkin kita nggak bisa keluar, tapi beritakan share link jam 7 malam. Pelipat gandaan akan terjadi jika itu kita laksanakan. Satu orang share link 20, 30, masa Tuhan nggak beri buah? Nggak mungkin. Karena Tuhan berkata setiap orang yang bekerja pasti mendapatkan upah. Jadi upahnya apa? Tuhan yang melakukannya nanti. Upahnya berapa? Tuhan yang melaksanakan. Yang penting tugas kita nggak mampu jangkau keluar, nggak bisa keluar. Tentunya kita masing-masing punya gadget. Ya, kita sampaikan berita ini melalui share link Zoom malam jam 7. Ya, supaya semua orang masuk. Ya, berapapun itu rangkul semuanya. Dengerin. Ya, kita bilang mau nggak rumah? Nah, ada loh. Kalau mau rumah, ayo gabung Zoom. Mau nggak Holy Land? Mau nggak umroh? Mau nggak pensiun? Mau nggak biaya pendidikan anak? Ayo gabung. Di sini ada solusinya. Ayo gabung di Zoom jam sekian. Jam 7 malam, ayo Zoom gabung. Nah, jika kita laksanakan seperti itu, Bapak Ibu, maka pelipat gandaan akan terjadi. Desember pasti. Desember itu pasti banyak yang mendaftar berlipat-lipat kali ganda. Maka percepatan itu akan segera terjadi. Jadi jangan berhenti. Mungkin mulut kita berhenti berbicara. Tapi tangan kita boleh sampaikan berita ini ke seluruh sahabat-sahabat, teman-teman, semua. Saya begitu, Bapak Ibu. Dia mungkin nggak baca, tapi tetap saya share. Ya, tetap saya share.
Nah, dia baca nggak balas, saya share lagi. Karena apa? Sampai nanti dia berkata, ini apa sih? Kok kirim-kirim terus? Nah, sehingga dia, ini penting mungkin, sehingga dia masuk, Bapak Ibu. Mungkin nggak hari ini masuk, tapi jangan berhenti. Jangan bosan-bosan ya, Bapak Ibu ya. Jadi jaga stamina. Tetap semangat, on fire terus. Jadi jangan seperti minuman bersoda, hari ini meletup-letup, besok redup lagi. Jadi tetap on fire, tetap jaga api kita masing-masing. Ya, karena api kita masing-masing kita yang menjaga, bukan orang lain. Ya, jadi jangan sampai tertiup angin kiri kanan membuat api kita padam sehingga kita tidak melakukan apapun. Semangat Bapak Ibu, on fire. Ya, jaga stamina, andalkan Tuhan, doakan goal, strategi tim, doakan leader, percaya perusahaan, percaya sistem, percaya leader, ikutin prosedur, komitmen, persistence, nempel. Nempel ini perlu yang selama ini kita pelajari, nempel perusahaan yang paling utama, nempel Tuhan ya, supaya kita semakin hari semakin kuat. Jadi satu hal pagi hari ini kita nempel satu dengan yang lain. Perlu. Ini yang paling utama, nempel satu dengan yang lain. Jadi jangan merasa bahwa ini anak siapa gitu ya. Ini ring siapa ini gitu kan. Ini anak siapa nyasar ini ya. Itu semua kita sama-sama anak-anak kita. Ya, saudara-saudara kita, keluarga besar kita yaitu keluarga besar PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Sejauh yang ditanyakan tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, rangkul ya, kita rangkul dan kita arahkan supaya mereka hidup, supaya apinya menyala. Ya, Bapak Ibu. Jadi tugas kita menyampaikan, membuat mereka on fire. Jadi jangan kita punya saklar tapi tidak dihidupkan, Bapak Ibu. Jadi sama seperti saklar lampu di rumah, ya, dia tidak akan menyala kalau kita tidak tombolnya kita on kan. Jadi kita perlu melihat tombol-tombol yang off, mari kita sama-sama rangkul supaya apa? On kan dia. Tombolnya dihidupkan supaya apa? Melihat apa yang terjadi. Ya, karena di dalam kegelapan kita nggak lihat apa-apa, Bapak Ibu. Jadi mari kita tombolnya on terus, on fire terus, supaya apa? Kita bisa melihat kekurangan kita, belajar dari teman-teman, ya, dari sahabat-sahabat yang lain, bagaimana dia on fire-nya lebih menyala. Ya, kita belajar supaya apa? Supaya sama-sama kita menyala, menerangi seluruh negeri kita Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dari pusat perkotaan sampai pedalaman. Kita terbatas. Ya, kita pribadi terbatas, tetapi kalau kita gotong royong dengan dengan kuat kuasanya Tuhan, maka berita ini akan segera sampai ke pedalaman-pedalaman sekalipun. Ya, Bapak Ibu, mari kita terus nempel satu dengan yang lain. Komitmen, persistence kita terus pelihara. Karena apa? Diingatkan setiap hari supaya kita semakin tajam dan semakin wow. Kenapa harus berdoa? Karena masa depan adalah misteri. Ya, siapa sih yang nggak butuh doa? Semua harus berdoa. Karena apa? Napas hidup kita itu adalah doa. Tanpa doa kita itu kosong. Ya, jadi hubungan kita dengan Tuhan itu harus dipelihara dari bangun tidur. Pokoknya sepanjang waktu hidup kita harus on fire kepada Tuhan. Sehingga kita melihat di dalam kegelapan itu kita bisa melihat dengan mata rohaninya yang diberikan oleh Tuhan. Jadi kita bisa melihat bahwa kita hadir ibarat lampu yang ditaruh di puncak gunung, maka semua akan melihat itu. Itulah member-member air. Ya, dari Sabang sampai Merauke, dimanapun ditempatkan akan bersinar. Karena apa? Karena dia on fire. Ada kuasa Allah di dalam hidupnya, semua member air. Sehingga tampil beda ketika kita berbicara tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia oleh kuat kuasa Tuhan, maka akan terjadi gelombang pendaftaran yang dahsyat. Oke, Bapak Ibu. Nah, jadi di sini diperlukan doa. Tanpa doa kita tidak akan sanggup lakukan apapun. Jadi mari kita ini adalah satu jaringan doa dari Sabang sampai Merauke, merapatkan barisan kemana? Kemana barisannya kita rapatkan? Kepada Tuhan. Karena apa? Karena kita tidak sanggup melakukannya tanpa pertolongan Tuhan. Secakap apapun kita persentase, secakap apapun kita berbicara, tanpa Tuhan yang menyertai, maka kita akan menjadi tong kosong nyaring bunyinya. Jadi Bapak Ibu, untuk supaya kita berisi, isikanlah Tuhan itu ada di dalam diri kita. Izinkan Tuhan yang menggerakkan
mengingatkan hidup Bapak Ibu semuanya. Ya, supaya apa? Kegerakan kita memang searah, seirama, satu frekuensi dengan Tuhan. Dan kita semua member seirama, satu frekuensi dengan member-member lain. Supaya apa? Supaya cepat goal, ya. Goal ini rencana, tujuan kita, impian kita cepat kita raih, ya Bapak Ibu. Jadi di sini kita diciptakan menjadi seorang pemimpin yang wow, bijaksana, takut Tuhan, yang kualitasnya luar biasa. Tuhan mau kita menjadi orang yang berkualitas. Tuhan tidak melihat kuantitas, tapi Tuhan melihat kualitas. Ya Bapak Ibu, jadi jadilah kita menjadi orang-orang, pemimpin-pemimpin yang berkualitas di hadapan Tuhan. Pemimpin yang fokus dengan goal, tidak mudah kecewa, capek, malas, kesel, bosan. Nah, inilah perlunya api tadi. Nah, terang tadi perlu, cahaya itu perlu. Supaya apa? Kita bisa melihat sampah mana yang masih ada di dalam diri kita. Oh, masih ada nih, buang yuk, sapu ya. Rumah pun demikian Bapak Ibu. Ya, kenapa kita harus mandi setiap hari ya Bapak Ibu? Karena apa? Kita perlu mandi, perlu bersih. Ya, kenapa? Kita mungkin nggak main becek-becekan, Bapak Ibu. Nggak main kotor-kotoran, enggak. Di rumah aja. Ya, nggak kemana-mana. Tapi perlu mandi. Nah, demikian juga dengan hidup kita. Di dalam mengerjakan pekerjaan yang saat ini kita jalani, perlu terus dibersihkan segala hal-hal yang tidak baik. Supaya apa? Supaya benar-benar cepat percepatan itu cepat terjadi. Karena apa? Dengan pertolongan Tuhan, yang hidup kita yang sudah bersih, belajar terus membersihkan hati dan pikiran kita, tidak ada kesombongan, tidak ada keangkuhan. Kita semua ini saudara, ya saudara di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jangan lihat ini siapa, ini apa, ini anak siapa, ini asar kali, kok nanya ke gua sih gitu. Nah, ini jaringan siapa ini, kok mental ini. Jadi kita sama-sama rangkul. Sejauh pertanyaannya masih sama, PT Kreasi 5 Pilar Indonesia rangkul Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya cepat menyala. Ya Bapak Ibu. Ya, kita lanjut ke tanggal 2 hari ini ya Bapak Ibu, tanggal 2 November. Ya, saya bacakan. Nah, jadi di sini, terimalah ajaran-ajaranku, anakku, dan ingatlah selalu akan nasihat-nasihatku kepadamu. Perhatikanlah apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya. Ya, anakku, berusahalah untuk mempunyai pikiran yang tajam dan mintalah pengertian. Nah, pengertian itu kita dapatkan dari Tuhan. Ya, dengan komunikasi kepada Tuhan, meminta hikmat daripada Tuhan, sehingga hikmat itu berbuah, melahirkan kebijaksanaan. Sehingga kebijaksanaan melahirkan tingkah laku, perbuatan yang tetap seiring sejalan dengan Tuhan. Sehingga kita tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Orang yang menyimpang ke kiri dan ke kanan itu lambat sampai kepada tujuan. Karena apa? Orang udah lari, udah sampai di sana, dia masih ke kiri. Untuk kembali lagi memang yes, oke, dia kembali. Tetapi prosesnya lambat, Bapak Ibu. Jadi mari fokus kepada tujuan kita, yaitu tadi pensiun bersama-sama. Memperoleh penghasilan tetap, passive income seumur hidup. Itu yang kita mau cari. Supaya apa? Jangan begini terus Bapak Ibu, capek Bapak Ibu. Ya nenek moyang kita udah begini terus ya. Nah, kita mau berubah di zaman era digital ini, jangan lagi kita itu, wah ini usia ini tetap on fire. Memang kita ini selalu saya bilang bahwa kita ini generasi atau usia-usia kolonial, tetapi tetap ya kita harus belajar supaya kita tidak ketinggalan zaman. Ya Bapak Ibu, jadi mari kita andalkan Tuhan. Perhatikan apa yang bijaksana dan berusahalah memahaminya. Jadi berusaha memahaminya itu seperti apa? Belajar. Sekolah. Kita ini adalah sekolah. Setiap hari baca buku bijak. Saya merasa saya ini anak SMA, Bapak. Anak SMA yang selalu belajar setiap pagi. Nah, buku ini perlu kita pelajari dengan apa? Caranya kita belajar, dan belajar. Ilmu yang kita dapatkan jangan disimpan sendiri. Beritakan. Supaya apa? Apa yang kita beritakan itu bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Sama dengan para orang yang bertani. Ya, dia bertani, menanam saja. Setelah menanam, dia hanya merumput. Merumput membersihkan. Yang membuat bertumbuh, berkembang itu adalah
Dia, sang pemilik langit dan bumi beserta isinya. Ya, Bapak Ibu, carilah itu seperti mencari emas dan kejarlah itu seperti mengejar harta yang terpendam. Dengan demikian kau akan tahu artinya takut akan Tuhan dan kau akan mendapatkan pengetahuan tentang Allah. Ya, jadi cari Tuhan itu nggak asal-asalan, Bapak Ibu ya. Kita harus Tuhan itu begitu besar dan begitu luar biasanya. Jadi seperti apa kita menganggap Tuhan itu? Apakah sekedar seperti ya kita memiliki Tuhan, kita percaya sama Tuhan, sekedar begitu saja? Nah, Bapak Ibu, jadi mari saya mau berubah hidup saya bahwa Tuhan itu segalanya. Tanpa melapor kepada Dia untuk melakukan segala sesuatu, saya merasa salah. Karena apa? Saya harus laporkan kepada Beliau, Sang Pencipta langit dan bumi, pemilik napas hidup saya. Ya, Dia pencipta saya wajib melapor apapun yang mau saya lakukan, saya laporkan kepada Dia. Supaya apa? Penyertaannya sempurna bagi kita semua, Bapak Ibu. Jadi kita mencari Tuhan itu seperti mencari harta karun, Bapak Ibu. Jadi kita cari harta karun. Jadi jangan hanya mencari harta dunia, ya. Harta karun dunia dicari, diubek-ubek. Ya, Bapak Ibu, capek Bapak Ibu ya. Tapi tidak mengandalkan Tuhan. Percuma, sia-sia, gagal Bapak Ibu. Jadi mari Bapak Ibu kita lakukan yang terbaik. Cari dulu Tuhan itu. Setelah Tuhan sudah bersama-sama dengan kita, baru go. Lakukan, sampaikan berita ini sampai ke ujung bumi. Agar apa? Berita tentang PT Kreasi 5 Pilar Indonesia sampai kemana saja. Ya, kemana ditiup angin, semuanya di setiap sudut-sudut angin sampai, maka berita KLPI sampai. Dengan perantaran siapa? Kita. Oleh kuasa siapa? Tuhan. Ya Bapak Ibu. Kepada orang yang tulus dan tak bercela diberikannya pertolongan dan perlindungan. Tuhan menjaga orang-orang yang berlaku adil dan melindungi mereka yang mencintai Dia. Kalau engkau menuruti aku, anakku, engkau akan tahu apa yang adil, jujur, dan baik. Kau akan tahu juga bagaimana caranya kau harus hidup. Kenapa kita harus terus belajar buku bijak? Ya karena apa? Diajarkan di sini tentang Tuhan. Tentang hubungan pribadi manusia dengan Tuhan. Makanya saya selalu bilang bahwa PT Kreasi 5 Pilar Indonesia adalah sesuatu yang berbeda dengan yang lain. Saya belum pernah menemukan. Saya bekerja dulu di kantor pun tidak pernah diajarkan tentang Tuhan. Hanya seminggu sekali ada ibadah bersama-sama. Tidak tiap hari. Nah kalau di sini kita dididik di setiap hari. Nah itu membuktikan bahwa konsistennya, ya konsistennya tetap, on fire-nya tetap. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia tetap on fire-nya mau menciptakan pemimpin-pemimpin yang hebat di seluruh Indonesia. Kau akan menjadi bijaksana dan pengetahuanmu akan menyenangkan hatimu. Jadi kalau kita cari Tuhan, pasti kita bijaksana. Karena apa? Ketika kita cari Tuhan, Tuhan akan beri kita hikmat. Ya, hikmat. Hidup kita itu terkontrol, ya, dikontrol oleh rohnya Tuhan. Sehingga kita tidak bertinju sembarangan. Ya, tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh, yang tidak berguna. Jadi mari Bapak Ibu, bagaimana caranya melakukan setiap pekerjaan kita, melakukannya yaitu setiap tindak tanduk kita, yaitu hal-hal yang benar-benar membangun. Jika tidak ada hubungannya dengan Tuhan, maka tinggalkan saja, Bapak Ibu. Pengertian dan kecerdasanmu akan melindungimu serta mencegah engkau mengikuti cara hidup yang tidak baik dan juga menjauhkan dirimu dari orang-orang yang bermulut jahat. Jadi orang-orang yang hidupnya di dalam Tuhan itu ada pagar yang memagari kita sehingga kuasa apapun yang mau mencoba-coba mengganggu, meruntuhkan, mengintimidasi kita untuk hidup di dalam di luar jalurnya Tuhan itu tidak akan bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Ada kuasa Tuhan yang memagari kita. Kenapa? Karena setiap hari kita minta perlindungan daripada Tuhan. Karena kita tinggal, ya. Karena kita tinggal di dalam Tuhan. Sehingga ada sesuatu yang Tuhan buat menjaga kita, yaitu rohnya Tuhan, malaikat-malaikat Tuhan berjaga-jaga di sekeliling kita untuk melindungi kita setiap hari, setiap waktu.
Mereka tak mau mengikuti cara hidup yang baik. Mereka mengambil jalan yang gelap dan penuh dosa. Mereka mendapatkan kesenangan dari perbuatan mereka yang jahat. Mereka curang dan cara hidup mereka serong. Ya Bapak Ibu. Jadi kalau di dalam gelap seperti yang saya bilang tadi, di dalam gelap itu tidak terlihat apapun. Jadi mari kita menjadi obor, menjadi terangnya Tuhan untuk menyinari kegelapan tadi agar apa? Agar orang-orang yang di dalam kegelapan boleh mendapatkan sesuatu. Ketika kita hadir, mereka merasa tercover atau terlihat ada sesuatu yang kita sampaikan itu membawa mereka tuh semakin bertanya-tanya, apa sih tentang air ini? Kehadiran kita itu mereka tunggu-tunggu, Bapak Ibu. Karena apa? Ada kuasa Allah di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu kita andalkan Tuhan, libatkan Tuhan di dalam segala hal, tindak tanduk kita, tingkah laku kita libatkan Tuhan. Agar apa? Agar benar-benar hasil yang kita mau raih itu maksimal adanya. 15. Biarkan orang curang, biarkan orang berbuat yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, ya. Jika dia tidak mau berbalik, ya kita doakan saja, Bapak Ibu. Engkau anakku akan bisa menolak bujukan perempuan nakal yang berusaha memikat engkau dengan kata-kata yang manis. Wanita itu tidak setia kepada suaminya dan telah melupakan janjinya kepada Allah. Jadi ini adalah satu hal namanya ketidaksetiaan. Ya Bapak Ibu ya. Kenapa selalu diajarkan ini tidak berfokus hanya kepada istri Bapak Ibu ya. Tidak setia di dalam pekerjaan pun. Segala sesuatu kita harus konsisten, persisten. Itu kesetiaan ya. Kesetiaan agar apa? Agar kita tetap on ya, fokus kepada tujuan. Jadi tidak menyimpang, tidak melakukan hal-hal yang aneh-aneh ya. Tidak tergoda dengan tawaran-tawaran yang lain. Jadi Kapoks kita udah pasti tahu dong, ya. Perempuan kalau menggoda suami orang udah kita semua orang juga tahu itu salah. Tetapi di sini yang kita pelajari bagaimana kita supaya tetap memiliki apinya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia tidak menjadi terganggu dengan gangguan-gangguan yang lain yang mengajak kita bergabung ya menjadi ke arah-arah lain ya, yang membuat kita tidak fokus. Apapun itu, ya, kalau kita fokus ada percepatan. Kalau kita kurang fokus, kurang percepatan. Jadi mari Bapak Ibu, kita fokus. Jangan tergoda dengan yang lain itu tadi. Seperti perempuan-perempuan menggoda para suami-suami orang, ya. Itu kita udah tahu tadi ya, karena kita adalah orang-orang yang sudah mengerti ya, kita ini sudah usianya, kita ini bukan usia-usia yang ibarat kata masih anak-anak. Kita ini mengerti dan paham itu ya. Kita tidak bahas itu pun kita udah tahu itu ya, karena kita semua beragama dan semua itu dilarang ya Bapak Ibu. Yang menjadi di sini kita pelajari bahwa ya, bahwa kita harus fokus kepada apa yang kita kerjakan sekarang. Fokuslah di dalam menyebarkan apinya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Supaya apa? Supaya kita cepat sampainya. Berlari itu kalau kita lihat kiri kanan Bapak Ibu lambat Bapak Ibu. Ya kita lari fokus dong. Ya, fokus ke tujuan, maka kita akan cepat. Ya, tapi kalau kita berlari lihat kiri lagi, lihat kiri kanan lagi, itu memperlambat Bapak Ibu. Jadi mari kita fokus kepada tujuan, jangan tergoda dengan bisnis-bisnis lain ya yang membawa kita nanti menjadi menyimpang ke kiri dan ke kanan, akhirnya di sini tidak fokus, akhirnya hasil pun tidak maksimal. Ya, karena tujuan kita adalah tadi cepat, 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 go, 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 on fire, menyala. Ya, supaya apa? Supaya cepat berita ini sampai ke seluruh Indonesia Raya tercinta dan bahkan sampai ke ujung bumi. Tujuan kita itu. Kenapa harus belajar buku bijak? Yaitu tadi supaya kita bukan hanya supaya bijak diri sendiri aja ya, supaya kita memahami cara kerjanya seperti apa, sistemnya seperti apa, berjumpa dengan sahabat-sahabat di sini ya, melihat mereka-mereka. Saya kangen, setiap pagi saya kangen ya, melihat teman-teman semua, saudara. Kita adalah satu kesatuan yang tidak terpatahkan. Kalau kita menempel satu dengan yang lain, dari Sabang sampai Merauke, kita kobarkan, kibarkan semangat ya, supaya seluruh Indonesia bisa masuk di dalamnya, maka kita andalkan Tuhan. Dengan doa kita bersama-sama, maka itu pasti yes terjadi. Ya, Tuhan akan mendengar doa-doa anak-anaknya yang benar-benar sungguh-sungguh meminta kepada Tuhan agar
seluruh Indonesia benar-benar penuh dengan kemuliaan Tuhan. Ya, Bapak Ibu. Kalau engkau ke rumahnya, berarti engkau menuju kematian. Pergi ke sana sama dengan pergi ke dunia orang mati. Ya, itu tadi. Ya, jadi jangan coba-coba. Ya, kalau kita andalkan Tuhan, jangan coba-coba karena apa? Penipuan itu banyak sekali. Seperti yang dibilang Pak Ustadz Darmawan kemarin itu, bahwa banyak sekali aplikasi. Saya melihat Bapak Ibu di daerah kita ini banyak penginapan-penginapan. Ya, penginapan-penginapan karena memang daerah kita ini dingin ya. Jadi kesinilah banyak orang-orang Jakarta itu menginap, Bapak Ibu. Jadi banyak penginapan. Di pagar-pagarnya penginapan selalu ditulis besar-besar, jangan tertipu dengan bisnis aplikasi. Di pintu-pintu itu seperti itu. Itu membuktikan bahwa ya mindsetnya masyarakat Indonesia itu sudah sangat-sangat jelek sekali dengan apa? Dengan bisnis aplikasi. Jadi Bapak Ibu, mari kita sama-sama membentengi diri kita agar benar-benar Tuhan berdaulat berkuasa atas kita, sehingga mulut lidah bibir kita ini memang Tuhan yang menggerakkannya, bukan kita, ya. Jadi ketika kita berdoa pagi bangun tidur, Tuhan bekerjalah melalui mulut lidah bibirku, maka Tuhan yang menggerakkannya, maka otomatis yes, bahwa perkataan-perkataan kita memang benar-benar perkataan surgawi, tidak menyakiti orang, ya, berbuah apa yang kita tabur berbuah, ya. Jadi Bapak Ibu semangat. Orang yang pergi kepadanya tidak pernah ada yang kembali ke jalan yang menuju kehidupan. Nah, jadi hati-hati Bapak Ibu, hati-hati. Ya, seperti saya, udah berulang kali kena, walaupun saya seorang pendeta ya Bapak Ibu, tapi saya juga kena bisnis scam itu sampai uang rumah saya habis Bapak Ibu. Pengalaman pahit. Jadi jangan berulang lagi ya. Jadi di sinilah kita menemukan sesuatu yang ada Tuhannya loh ya. Ayo, di sini ada suatu sistem yang ada Tuhannya. Ya. Mengajak orang seperti itu ada Tuhannya. Masa sih? Ayo, jom jam 7 ya. Kirim link, chat, kirim. Nah, kita doakan supaya link ini bertumbuh semua. Ya, ibaratkan apa namanya ya? Ibaratkan pohon apa kita nanam toge ya. Siram aja seret. Nanti dia akan tumbuh. 2-3 hari mungkin dia nggak masuk, ya, mungkin dia nggak masuk. Tapi kalau terus kita beri siram lagi, maka dia otomatis tumbuh. Ketika dia tumbuh, Tuhan yang bekerja, bukan kita lagi. Kalau dia sudah tumbuh, itu udah urusan Tuhan. Tinggal poles saja, Bapak Ibu. Mari kita ratakan Indonesia dari Sabang sampai Merauke dengan cara apa? Sebar link di setiap jam 7. Kita terbatas, tetapi link itu ya. Kemampuan link itu kita kirim itu tak terbatas Bapak Ibu. Jadi kita terbatas mesti keluar ya, butuh dana, ongkos, transport, aus, makan ya. Perlu itu semua. Kita tidak memiliki itu, paling tidak kita punya gadget. Kirim link setiap hari untuk masuk di jam 7. Karena di sanalah nanti pertumbuhan itu akan terjadi. Jika kita lakukan itu, maka yes, mungkin jam malam itu akan berlimpah ruah. Nah, dari sanalah nanti kan ditulis, hubungi orang yang mengundang Anda. Nah, jadi tetap berbuah. Pasti dia akan hubungi kita yang memberikan link itu. Nah, disitulah saatnya Bapak, Ibu, Saudara panen jiwa. Ya, jangan hanya fokus kepada uangnya, tapi panen jiwa yang diselamatkan perekonomiannya secara finansialnya diberkati Tuhan, sehingga dia tidak hidup di dalam kesulitan ekonomi lagi. Ya, penuh dengan kasih. Karena itu anakku, ikutilah teladan orang baik dan hiduplah menurut kemauan Allah. Ya, jadi hidup kita itu jangan kemauan kita, Bapak Ibu. Hidup itu kemauan Tuhan, karena Tuhanlah yang empunya kita. Jadi dialah yang mau di dalam hidup kita. Jadi jangan melakukan mau kita saja gitu. Itulah yang terjadi terkadang. Kenapa ya? Wah ya, kok nggak dapat apa-apa? Rasanya kosong, nggak dapat apa. Aduh, kok rasanya seperti ini gitu. Ya karena apa? Ya karena kita merasa kita lah yang berkuasa atas diri kita sendiri. Ya, jadi jadikan bahwa kita belajar bahwa hidup kita ini yang berkuasa dalam hidup kita adalah Tuhan. Jadi dialah yang mengatur kita setiap hari. Tuhan yang mengatur kita.
Dari bangun tidur sampai tidur lagi, Tuhan yang membimbing, mengatur kita semua agar apa? Agar seiring, seirama, sefrekuensi dengan siapa? Dengan Tuhan. Jika kita sudah satu frekuensi dengan Tuhan, maka seluruh member air yang mengandalkan Tuhan akan menjadi satu frekuensi juga. Kalau kita sudah satu frekuensi Bapak Ibu, ya, Desember pensiun kita semua. Dengan cara apa? Satu frekuensi. Jangan pandang lagi itu anak siapa, ya, jaringan siapa ini nyasar nih. Kok telepon aku sih, ya? Sambut semua mereka. Mari, ayo kita sama-sama gotong royong, eratkan barisan. Kibarkan bendera panji-panji PT Kreasi 5 Pilar Indonesia di seluruh tanah air Indonesia. Nah, ini estafet ini harus Bapak Ibu. Beritakan si A, Lampung ke Papua, Papua ke Bengkulu, Bengkulu semua. Sehingga desa ke desa pun bisa disirami oleh air. Ya Bapak Ibu. Sebab orang yang hidup menurut kemauan Allah, yaitu orang yang tulus hatinya, merekalah yang akan tinggal di negeri yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah ini apa yang dijanjikan oleh PT Kreasi 5 Pilar Indonesia untuk seluruh membernya? Yaitu kehidupan, perekonomian yang makmur dan sejahtera. Inilah tujuannya, Bapak Ibu. Dijanjikan, ya. Tuhan menjanjikan sesuatu yang luar biasa buat anak-anaknya. PT Kreasi 5 Pilar Indonesia menjamin, ya, kalau kita selalu dengarkan presentasi materi setiap malam, selalu dibuat tanda kutip. Menjamin seluruh membernya berpenghasilan tetap seumur hidup, bahkan bisa diwariskan kepada satu generasi. Dijamin, ya Bapak Ibu. Jadi orang yang mengikuti aturan-aturan mainnya di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, tugasnya apa? Tahuin tugasnya. Sampaikan berita, sampaikan berita. Lipat gandakan dengan 3, lakukan dengan 3. Kalau semua member mengerti tugas masing-masing, yes pasti, ya, Desember ini meledak Bapak Ibu. Semua mengerti, kita yang ada di room ini aja mengerti tugas kita masing-masing, dan edukasi lagi. Yes, oke. Jadi Bapak Ibu, ya. Jadi tetap semangat, on fire, ingat tugas masing-masing apa ya. Jadi jangan hanya kapan pensiunnya, kapan ini dapat hasilnya, ya. Tapi kerjaannya nggak dilakukan Bapak Ibu. Ya, terlalu, ya. Kalau kata Roma Irama, terlalu. Begitu ya Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita itu menjadi orang yang terlalu, ya, mengerti tugas, lakukan tugas, dan nantikan upah, ya. Jadi jangan nggak bekerja dia mau upah aja, ya. Nggak lakukan apapun. Kapan nanya kapan, yo kapan ya Bapak Ibu. Ya, jadi mari Bapak Ibu, ya, mengerti tujuan kita apa tadi, ya. Dijanjikan perusahaan bahwa kita akan mendapatkan penghasilan yang fantastis, maka kita lakukan yang terbaik juga untuk perusahaan. Supaya apa? Seimbang, ya Bapak Ibu. Kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Tetapi orang yang jahat dan berdosa akan dilempar keluar oleh Allah dari negeri itu, seperti rumput dicabut dari tanah. Nah, jadi inilah, jangan sampai, ya, jangan sampai kita terbuang karena kesalahan sendiri, ya Bapak Ibu. Karena di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia punya peraturan juga Bapak Ibu. Ada kesalahan-kesalahan yang membuat kita terlempar keluar, ya Bapak Ibu. Maka kita akan dicabut dan dibuang. Karena apa? Menjadikan, ya, membuat atau merusak, ya Bapak Ibu. Jadi mari kita sama-sama pelihara. Jangan sampai merusak tatanan, peraturan, ya, yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Supaya apa? Supaya cepat kita bertumbuh, berkembang, dan berbuah berlipat-lipat kali ganda, Bapak Ibu. Jadi jangan sampai kita salah, ya. Tugas kita tahu, kita lakukan. Jangan menjadi orang yang melakukan tindakan-tindakan yang membuat perusahaan menjadi, nama perusahaan itu jelek, ya Bapak Ibu. Jadi kita jaga nama PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, bahwa kita ada di sini di dalam payungnya PT Kreasi 5 Pilar Indonesia yang melindungi seluruh masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke dan menjanjikan penghasilan tetap seumur hidup. Mari kita pelihara itu dengan cara tunduk kepada peraturannya. Apa peraturannya? Ya, apa saja yang ada di dalam tatanan peraturan-peraturan, persyaratan-persyaratan yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia, kita laksanakan. Ya, jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, katanya, ya jangan, ya. Jangan melakukan, ya, apa, penipuan-penipuan, ya.
Ya, jangan. Ya, supaya apa? Supaya hak kita tidak dicabut, Bapak Ibu. Jadi, perusahaan berhak mencabut hak yang harusnya kita terima, dicabut dan kita dikeluarkan karena kita melanggar undang-undang dan peraturan yang ada di dalam PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Jadi, Bapak Ibu, buku bijak habis, Bapak Ibu, untuk tanggal 2. Jadi, mari Bapak Ibu, kita tetap semangat, on fire, lakukan yang terbaik. Ya, lakukanlah seperti hari ini kita selesai hidupnya di dalam Tuhan. Jadi anggaplah hari ini hari terakhir, jadi selalu melakukan yang terbaik setiap hari. Karena kita nggak tahu, ya makanya dibilang kenapa berdoa? Karena hidup itu adalah misteri. Kita nggak tahu hari ini ketemu atau nanti kita tidak berjumpa lagi. Bapak Ibu, jadi mari lakukan yang terbaik seperti melakukan untuk Tuhan. Ya, demikian pembacaan buku bijak sudah selesai dan kita tutup dengan doa bersama. Ya, Bapak Ibu, mari kita sama-sama berdoa. Saya akan pimpin sesuai dengan agama yang saya percaya, dan Bapak Ibu juga berdoa sesuai dengan agama yang dianut masing-masing. Ya, mari kita satukan hati kita arahkan pikiran kita kepada Tuhan, Sang Pencipta langit dan bumi. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini Tuhan kami sudah belajar tentang buku bijak yang terus-menerus setiap pagi kami belajar. Kami percaya Tuhan tanpa kami belajar mengenal Tuhan lebih dalam, maka kami akan salah jalan. Maka Tuhan kami tak henti-hentinya belajar tentang Tuhan, supaya kami tidak salah jalan, tidak salah bertindak, tidak salah mengerti, dan tidak salah mengambil keputusan. Tuhan, biarlah kuasa-Mu menguasai kami semua, sehingga sesuatu yang baru boleh terjadi, terobosan baru boleh terjadi di negeri kami Indonesia tercinta. Tuhan, kami serahkan seluruh member-member air yang ada di Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, bahkan sampai ke luar negeri. Kiranya lawatan Tuhan boleh terjadi. Kami terbatas Tuhan, tetapi Engkau tidak terbatas. Engkau Allah yang tidak dibatasi ruang dan waktu. Engkau hadir di room Zoom kami pada pagi hari ini, maka Engkau juga hadir di setiap tempat, setiap lokasi. Maka Tuhan, sesuai dengan visi misi perusahaan untuk membawa seluruh masyarakat Indonesia memiliki penghasilan tetap seumur hidup, maka Tuhan, kami sungguh mengasihi negeri kami Indonesia. Izinkan Indonesia menjadi Indonesia yang merdeka secara finansial, menunjukkan bahwa Indonesia ada kuasa Tuhan di negeri kami Indonesia melalui PT Kreasi 5 Pilar Indonesia. Tuhan, berkati PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan Bapak Direktur kami, Bapak Basri Susanto, dengan Wakil Direktur kami, Bapak Ustadz Darmawan, Bapak Roy Santoso, dan juga Bapak Andi Christian, dan seluruh staf, admin, IT, servernya yang ada di dalam digunakan. Tuhan berkati, karena kami tidak mengerti apapun Tuhan, tetapi kami serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Maka jauhkan dari para hacker Tuhan, yang berniat-niat jahat Tuhan. Kami serahkan semua pengawasannya ke dalam Tuhan. Kiranya Tuhan memagari, melindungi PT Kreasi 5 Pilar Indonesia dengan rencana-rencana si jahat dan kuasa-kuasa si jahat, dan segala penggoda-penggoda yang membuat tatanan-tatanan yang ada di PT Kreasi 5 Pilar Indonesia mau hancur, tetapi kami percaya, kami mengandalkan Tuhan sehingga itu tidak terjadi. Kami mau Tuhan pensiun dengan cara Tuhan, dengan jalan Tuhan, dengan bergotong royong, agar api ini tetap menyala di seluruh Indonesia, menyala on fire, tetap semangat sepanjang hari, sepanjang waktu. Berkati seluruh member air Bapak. Mungkin ada yang sakit, yang lemah Tuhan. Maka Tuhan lawat, Tuhan sembuhkan, Tuhan kuatkan kembali. Agar kami boleh bersama-sama bergotong royong dengan kekuatan yang daripada Tuhan yang tidak terpatahkan. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Biarlah karya Tuhan terjadi di tengah-tengah negeri kami Indonesia tercinta. Berkati pemimpin negeri kami Indonesia, presiden, wakil presiden, dan seluruh staf-stafnya dari pusat sampai perkotaan, pedesaan, semuanya Tuhan berkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya hari ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Ya, kami kembalikan kepada
Bapak. Amin, Allahumma amin. Baik, luar biasa pemaparannya dari beliau. Terima kasih Ibu Tarigan. Mudah-mudahan untuk kita semua, khususnya buat saya sendiri, menjadikan pribadi yang lebih baik, menjadi pribadi yang selalu bertakwa kepada Tuhan, dan semangat, selalu yakin, konsisten, persisten. Karena apa? Goal kita adalah pensiun. Mari kita selalu semangat, kita selalu gotong royong, saling berkontribusi, saling asah, saling asih, saling asuh. Bapak Ibu, para Zoomer yang dimuliakan Allah, demikianlah acara pada pagi hari ini. Kita tutup dengan bacaan segala. Pak Mayos. Alhamdulillah. Pak Mayos. Ya, gimana? Jangan ditutup dulu. Biasanya kita ada tambahan. Boleh saya menambahkan Nabi tentang buku bijak, Pak Mayos, sedikit aja. Silakan, Halo? silakan. Silakan, Oke, Kak. oke. Oke, terima kasih. Saya menambahkan 2 menit aja atau mungkin 3 menit sebelum kita tutup jam 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Para Zoomer yang berbahagia, ada beberapa kalimat yang perlu kita ikuti di buku bijak, yaitu tentang peraturan yang disampaikan oleh Ibu Tarigan tadi. Kita itu sebagai member AIR, sebagai owner aplikasi, kita harus taat peraturan yang ada. Contoh, kalau namanya posting dari itu sudah sistem, meskipun itu sistem itu yang buat manusia, itu tidak bisa, Bapak-bapak, Ibu-ibu. Kalau kita posting itu dari Jakarta dulu, tidak bisa. Itu sudah sistem, meskipun itu sistemnya yang buat manusia. Jadi posting ya harus ikuti peraturan itu ya dari Lampung. Tidak boleh posting itu dari Jakarta atau dari kota Jogja ataupun dari Surabaya. Runut itu teratur dan dari awal hingga akhir itu 1, 1, 1 dan 1. Dan itu tidak bisa kita posting langsung 4, ya toh? Langsung 4. Berbarengan, katakan Lampung ada orang satu yang posting, Bandung ada yang satu yang posting, kemudian Majalengka, Inklusif dan Sumedang itu posting bareng-bareng, ya, posting bareng-bareng itu tidak bisa, ya, itu tidak bisa. Mohon di mute dulu ya, mohon di mute dulu, ada suara berisik itu. Mohon maaf, saya mute dulu ya, yang ya. Kita mute dulu sebentar aja. Oke, ada suara berisik itu. Mohon Pak, Ibu nih, Bu Nyoman, Sudarni, yang mute malu nih. Oke, saya lanjutkan. Jadi suatu peraturan yang harus kita taati tadi disampaikan, kita harus taat peraturan yang mengikuti prosedur yang ada, ikuti prosedur, ikuti peraturan, itu sudah peraturan. Jadi kalau posting dari Lampung ya nggak boleh. Kita duluin posting dari Jakarta dulu, itu ya harus dari Lampung, Bandung, Majalengka, dan Sumedang. Ada loncat satu lah, saya duluan. Misalkan kita loncati Surabaya, kemudian kita Cirebon, nggak bisa. Loh itu kan sistem yang buat manusia, masa nggak bisa? Nggak bisa. Itu sistem. Ya, itu sistem. Begitu juga fitur-fitur yang lain, Bapak-bapak harus ikuti dan taat peraturan itu, sehingga kita tidak menumbur peraturan yang ada. Ya, itu menumbur peraturan. Mohon kepada Kane, kemudian kepada ortu, ayo upgrade semua fitur-fitur yang ada, sehingga manfaat kita bisa mengedukasi kita sendiri, menduplikasi edukasi itu pada orang lain, sehingga pemahaman seluruh sistem yang ada, itu kita ikuti sehingga goal kita pensiun cepat. Ya, saya mohon saya demikian, ini tambahan buku bijak, kita harus taat peraturan, karena sistem. Seperti halnya kita naik motor, itu sistem, gigi maju itu maju, nggak bisa, itu buatan manusia, betul. Tapi kita tidak bisa begitu kita gigi maju, kita berharap mundur, itu nggak bisa. Begitu juga mobil, kita gigi mundur, gila, itu sistem, buatan manusia, masa nggak bisa dirubah? Nggak bisa, kita berharap mundur, ya mundur. Untuk itu, ini kiasan, mohon dicerna, kita harus taat dengan peraturan. Saya rasa itu saja tambahnya. Terima kasih Pak Mas Yos. Mohon maaf, itu dari saya. Kalau saya itu saya,
Itu pikiran saya, kalaupun salah itu saya. Saya hanya mengingatkan kepada bapak-bapak, semuanya harus upgrade, mengedukasi kita sendiri dan menduplikasi edukasi itu kepada member lain sehingga semuanya paham. Bila taufik wal hidayah, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Pak Haji atas motivasinya. Mari kita selalu APBN, ambil positif, buang negatif, selalu belajar TST, dan yang paling penting JBJM. Jangan berharap, jangan menuntut, tapi mari kita semua berikanlah yang terbaik. Kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Mari kembalikan lagi, tujuan utama kita adalah pensiun. Tujuan utama kita, goalnya adalah keluarga Indonesia bisa punya penghasilan yang layak minimal 25 juta per bulan. Terima kasih. Mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Alam 5 pilar. Terima kasih semuanya Bapak Ibu. Semuanya. Pilihan makin sukses dunia akhirat. Kita mulai terkejut ibadah sama KLBI. Yes. On fire. Mulai Malam 5 pilar buat semua. Iya. Semangat. Sukses selalu, sehat selalu. Berjumpa. Halo Pak Denny. Sore nanti. Ya, Ribet masih ada. Untuk kota. Mohon izin keluar ibu-ibu, bapak-bapak. Iya, mangga. Bisa ditutup ya teh. Selamat berjuang Bu Mislani, Bengkulu. Bos, ditutup bos. Peyem. Nah, nggak bawa kuncinya.